Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai pengujian material. Seperti yang telah saya singgung sebelumnya, bahwa untuk mengenali sifat atau karakter dari sebuah material atau bahan, kita perlu melakukan pengujian-pengujian atau pengujian mekanik. Nah, sebelum masuk ke pengujian, kita bisa lihat dulu, karena kita sering mendengar kata pengujian dan percobaan. Apa sih sebenarnya perbedaan antara pengujian dan percobaan itu? Seringkali kita mengartikannya kedua istilah tersebut adalah hal yang sama. Ternyata antara pengujian dan percobaan itu adalah dua hal yang berbeda. Percobaan atau disebut dengan eksperimen, kemudian ada pengujian yang disebut dengan testing. Letak perbedaannya adalah antara keduanya memiliki perbedaan di dalam hal ada atau tidaknya sebuah standar atau prosedur untuk melakukan kegiatan tersebut. Kalau eksperimen itu dilakukan tidak ada standar acuannya, tidak ada guidance-nya, tidak ada pedomannya. Hasilnya belum pasti, dan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi yang baru atau informasi yang sebanyak mungkin tentang suatu hal. Tapi berbeda halnya dengan pengujian. Kalau pengujian ini dilakukan berdasarkan sebuah standar baku. Jadi ada prosedurnya, ada pedomannya. Sehingga kalau kita melakukan pengujian itu, karena ini sudah ada standarnya, maka pengujian itu akan menghasilkan sesuatu yang nilainya sama, ya. Kalau kita misalkan melakukan pengujian sebuah material jenis A, diuji di Australia, diuji di Indonesia misalkan, manakala standar acuan yang dipakai itu adalah sama, hasilnya akan sama. Jadi kalau pengujian itu kemudian batasan-batasan hasil yang ingin dicapai ini telah diperkirakan atau bisa didefinisikan. Maksudnya didefinisikan itu begini. Kalau saya melakukan pengujian kekuatan terhadap baja, misalkan, nah otomatis di pikiran seorang engineer itu sudah ada bayangan. Kalau saya nguji baja, paling tidak nanti hasilnya di kisaran 400 megapascal, misalkan 400 sampai 600 megapascal. Kalau nanti hasil pengujiannya jauh di luar nilai itu bisa ditengarai bahwa material yang diuji ini jangan-jangan bukan jenis baja, bisa jadi jenis material yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan batasan hasil yang ingin dicapai itu bisa diperkirakan atau sudah didefinisikan. Itu maksudnya. Jadi sudah jelas di sini perbedaan antara percobaan dan pengujian. Percobaan atau eksperimen untuk mencari sesuatu yang baru, ya, dilakukan tanpa adanya prosedur, ya, namanya coba-coba. Hasilnya belum pasti. Tapi kalau pengujian dilakukan dengan mengikuti prosedur atau standar baku. Informasi yang ingin didapat ini sudah bisa diperkirakan. Itu perbedaannya. Apa sih tujuan dari pengujian material ini? Ya, tujuan dari pengujian material itu yang pertama kita ingin mengetahui sifat-sifat dari sebuah material atau bahan, karakternya. Kemudian pengujian material ini seringkali dilakukan untuk mengembangkan material-material baru. Juga dilakukan untuk mengembangkan metode atau prosedur pengujian. Selain itu, pengujian juga dilakukan untuk memperoleh suatu konstanta. Kemudian yang terakhir, pengujian untuk mendapatkan informasi tentang kualitas dari sebuah produk. Itu adalah tujuan dari pengujian material. Pengujian material ini biasanya dilakukan terhadap sampel bahan yang telah disiapkan menjadi sebuah spesimen uji atau batang uji atau test piece dengan bentuk dan ukuran yang sudah standar. Jadi yang namanya pengujian itu harus dilakukan mengacu pada sebuah standar baku. Tidak boleh melakukan pengujian tanpa ada acuannya atau referensinya. Karena fungsi dari standar itu adalah selain menjamin
suatu keabsahan atau kevalidan dari suatu hasil pengujian, standar itu juga berfungsi untuk menjeragamkan. Artinya begini, yang sudah saya katakan tadi bahwa jika kita menguji material tertentu A, katakanlah material A, saya uji di lab saya, di lab uji bahan misalkan. Kemudian saya bawa lagi, saya bikin lagi sampel lain dari material yang sama, saya uji di Singapura misalkan. Nah, antara pengujian di lab uji bahan PPNS dengan di lab Singapura ini nanti hasilnya pasti relatif sama jika menggunakan standar acuan yang sama. Jadi itu adalah fungsi dari sebuah standar. Andainya di Jawa ini ada standar nasi pecel misalkan ya, standar nasi pecel Indonesia. Nah, mungkin rasa dari nasi pecel itu akan sama. Dan tidak akan ada yang namanya nasi pecel Kediri, pecel Tulungagung, pecel Madiun ya. Nasi pecel yang dibuat di Indonesia kalau ada standarnya dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, rasanya akan sama. Ya, itu adalah fungsi dari standar. Nah, kemudian yang kedua, pengujian harus dilakukan sesuai dengan prosedur atau standar. Dari hasil pengujian nanti diambil kesimpulan mengenai sifat mekanik itu. Kemudian hasil pengujian yang paling mendekati kenyataan sebenarnya, jadi hasil pengujian yang sebenarnya mewakili kondisi aktual itu adalah pengujian yang dilakukan terhadap benda atau komponen atau keseluruhan dari sebuah konstruksi. Misalkan kita ingin menguji bagaimana sih performa dari sebuah konstruksi mobil itu misalkan, maka pengujian yang idealnya dilakukan adalah penguji keutuhan dari konstruksi mobil itu, bukan mengambil sampel kecil dari bodi mobil itu kemudian dibawa ke lab. Ya itu ya. Kemudian pengujian dilakukan dengan pembebanan yang mendekati keadaan sebenarnya. Tapi perlu Anda ketahui saudara bahwa pengujian terhadap komponen yang keseluruhan ini dan pembebanan yang diberikan mendekati keadaan sebenarnya ini sangat sulit untuk dilakukan atau tidak praktis untuk dilakukan. Oleh karena itu, pengujian-pengujian itu kebanyakan diambil sebuah sampel atau spesimen atau batang uji, kemudian diuji di laboratorium. Nah, ini ada beberapa klasifikasi pengujian material. Jadi ada ya berdasarkan tempat pengujiannya, ada pengujian di lapangan atau in situ atau field test, ada pengujian di laboratorium, laboratory test. Nah, antara kedua pengujian ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya dalam hal atau situasi di mana kita tidak bisa memungkinkan untuk mengambil sampel untuk dibawa ke laboratorium, maka mau tidak mau kita harus melakukan pengujian di lapangan. Tentu tidak semua pengujian bisa dilakukan di lapangan. Nah, pengujian di lapangan itu sangat bergantung terhadap kondisi cuaca ya, kondisi pengujian. Ini bervariasi. Nah, ini tentu mempengaruhi hasil pengujian. Maka dari itu pengujian di lapangan ini biasanya kurang presisi, kurang akurat ya. Kemudian kalau pengujian di laboratorium, karena peralatannya ini lebih lengkap, kondisi peralatannya terjaga, lingkungan di sekitar ruang pengujian itu terkontrol, suhunya terkontrol, maka hasil pengujian ini lebih akurat kalau dilakukan di laboratorium dan hasilnya lebih presisi. Nah, berdasarkan metode umum atau interpretasi data yang dilakukan, pengujian itu ada pengujian yang dilakukan dengan skala penuh atau full size yang saya ceritakan tadi, tapi ini tidak praktis, sulit dilakukan ya. Kemudian pengujian model dari struktur. Jadi kita membuat modelnya menggunakan software, misalkan kita ingin menguji bodi mobil itu secara keseluruhan bagaimana performanya misalkan. Fatigue life-nya atau umur lelahnya berapa lama. Nah, itu kita modelkan struktur dari mobil tersebut menggunakan software, kemudian nanti diterapkan beban-beban melalui software itu. Nanti dari situ juga akan muncul tegangan terbesar terjadi di mana.
bisa patah atau bisa patah atau tidak. Itu pengujian model ya, menggunakan software. Jadi tidak menguji benda yang sebenarnya, tapi dibuat pemodelan. Kemudian yang ketiga, pengujian pada benda uji yang diambil dari produk jadi. Jadi begitu produk itu selesai, diambil sampel untuk dites. Kemudian ada pengujian benda uji yang diambil dari material awal atau bahan bakunya. Nah, mobil itu kalau dibuat dari plat baja, misalkan, ya, kalau dibuat dari plat baja, plat-plat yang disuplai terhadap pabrik mobil itu sebelum dipakai itu diidentifikasi dan diuji dulu, benar nggak plat yang saya pakai ini adalah spesifikasi material ini. Itu yang dimaksud dengan pengujian yang diambil dari material awal. Jadi bahan bakunya diuji, kemudian setelah dirakit jadi diuji lagi, begitu ya. Biasanya kalau pengujian mekanik yang ketiga ini, pengujian benda uji yang diambil dari produk jadi ini jarang dilakukan karena bisa nggak selesai-selesai sebuah pekerjaannya. Biasanya pengujiannya adalah dilakukan sebelum membangun sebuah produk itu terhadap bahan baku materialnya. Ya, kalaupun melakukan pengujian-pengujian benda uji terhadap produk jadi ini adalah biasanya pengujian-pengujian yang tidak merusak, ya, atau yang disebut dengan non-destructive testing. Nah, kemudian berikutnya pengujian material berdasarkan mampu guna. Jadi apakah material itu setelah diuji nanti bisa digunakan atau tidak. Ini ada pengujian merusak atau destructive testing dan ada pengujian tidak merusak atau non-destructive testing. Kalau yang non-destructive testing, ini material setelah diuji masih bisa difungsikan kembali, digunakan kembali. Begitu sebaliknya kalau pengujian merusak sudah tidak bisa lagi. Nah, kita masuk ke pengujian yang pertama ya, yaitu uji tarik. Namun sebelum saya jelaskan uji tarik, tadi saya menyinggung masalah atau istilah mengenai akurasi atau akurat dan presisi. Nah, apa perbedaannya antara kedua istilah tersebut? Ya, sepintas hampir sama artinya ya. Tapi perlu Anda ketahui bahwa kedua hal tersebut adalah dua istilah yang sangat jauh berbeda. Kalau kita bicara akurasi, itu adalah begini. Kalau kita melakukan pengujian atau pengukuran, ya, kemudian hasilnya itu mendekati standar, itu dikatakan sebagai akurat. Tapi kalau presisi itu adalah hasil pengukuran atau hasil pengujian berulang, ya, nilainya hampir sama. Ini tidak banyak perbedaannya antara pengujian yang satu, yang kedua, ketiga, dan berikutnya. Itu yang dimaksud dengan presisi. Ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengujian tarik, ya, atau tensile test. Nah, pengujian tarik ini dilakukan terhadap spesimen atau batang uji standar. Standarnya adalah biasanya yang umum dipakai untuk uji tarik itu adalah ASTM E8. Ini adalah standar pengujian tarik pada logam. ASTM itu adalah American Standard for Testing Material. Jadi standar-standar untuk pengujian bahan itu semua ada di ASTM. Mulai dari logam, non-logam, ya, polimer, semua ada di situ. Nah, bahan yang akan diuji ini dibuat batang uji dengan bentuk sesuai standar. Standarnya biasanya seperti gambar di sebelah kanan ini. Ada berbagai macam bentuk spesimen uji. Bisa jadi spesimen itu dibentuk round bar, seperti gambar yang paling atas itu, ya, silinder pejal. Bagian tengahnya dibuat sebuah reduced section. Kemudian bisa jadi dibuat dengan bentuk plat, ya. Di bagian tengahnya itu juga ada reduced section-nya, ya. Jadi ada reduced section di sini. Nah, kedua ujung-ujungnya ini yang akan dicekam atau dipegang di mesin uji. Nah, pengambilan spesimen ini atau batang uji ini, kalau kita ngambil dari raw material, misalkan di gambar yang paling bawah itu adalah bagaimana cara mengambil batang uji dari sebuah lonjoran pipa. Ya. Jadi kalau kita ingin menguji pipa, kekuatan materialnya berapa, itu diambil sampel seperti gambar tersebut. Namun kadangkala kalau ukuran pipa itu kecil, itu bisa diuji full scale. Jadi seluruh pipa itu ditarik sampai putus tanpa diambil sampel. Ya.
Nah, mengenai ujung spesimen, ini ujung spesimen biasanya disesuaikan dengan pencekam atau grip di laboratorium alat ujinya. Ya. Panjangnya, ukurannya, ini sudah ada ketentuan di ASTM. Jadi pada spesimen uji tarik, bagian tengahnya itu dibuat paralel, itu disebut dengan reduced section ya. Itu adalah bagian yang akan menerima tegangan, ya, bagian yang akan diberi pembebanan. Sedangkan ujung-ujungnya tidak akan menerima pembebanan atau tegangan karena kedua ujungnya itu akan dicekam seperti gambar di sebelah kanan ini. Jadi kedua ujung spesimen dicekam, hanya bagian reduced section atau paralel section inilah yang menerima tegangan. Nah, di bagian paralel ini dibuat dua titik yang disebut gauge length, panjang uji. Nah, ini panjang uji biasanya standarnya 2 inch ya, 2 inci atau sekitar 50 mm. Nah, ada juga yang tidak 50, tergantung ukuran spesimennya. Nah, panjang uji ini dibuat sepanjang 50 tadi, diukur, kemudian nanti setelah ditarik sampai putus, diukur kembali panjang akhirnya berapa. Spesimen dipasang, dijepit, mencekam pada mesin tarik, ditarik memanjang secara perlahan dengan kecepatan pembebanan tertentu. Nah, bebannya statis ya, pengujian tarik itu, bebannya pelan-pelan. Ya, penarikan dilakukan berlangsung terus hingga batang uji spesimen putus. Nah, selama pengujian di mesin uji ini, besarnya gaya tarik yang bekerja dan besarnya pertambahan panjang yang terjadi saat penarikan ini secara otomatis akan tercatat di sebuah chart recorder. Jadi ada recorder yang berfungsi untuk merekam grafik atau kurva tariknya. Tentu selama pengujian material ini akan bertambah panjang seiring dengan pertambahan beban. Data yang diperoleh dari mesin tarik ini biasanya dinyatakan dengan grafik P delta L atau beban versus pertambahan panjang. Sumbu Y-nya adalah beban atau gaya, kemudian sumbu X-nya adalah delta L atau pertambahan panjang. Nah, grafik gaya atau beban versus pertambahan panjang ini tidak banyak fungsinya sebelum dikonversi menjadi sebuah grafik lain, yaitu tegangan-regangan atau stress strain diagram. Ya, grafik tegangan-regangan. Apa itu stress? Stress itu adalah beban dibagi luas penampang, jadi tegangan atau kekuatannya ya. F per A atau P per A. Luas penampangnya adalah luas penampang melintang dari spesimen itu. Kemudian strain ini adalah regangan ya, atau pertambahan panjang per satuan panjang. Itu adalah strain. Kemampuan material untuk meregang ya. Strain pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, seperti ini skematik atau ilustrasi pengujian tarik ya. Ketika spesimen itu diberi gaya tarik atau pembebanan, maka yang terjadi adalah spesimen itu lama-lama bertambah panjang. Kemudian akhirnya akan terjadi deformasi lokal ya, atau pengecilan penampang yang hanya di satu tempat saja, yaitu yang disebut dengan necking nantinya. Kemudian terjadi deformasi lokal, baru dia mengalami putus. Seperti gambar yang sebelah kanan ini adalah tipe kurva atau diagram uji tarik versus gaya versus pertambahan panjang. Nah, biasanya di dalam pengujian tarik ini ada 3 sifat mekanik utama yang selalu dicari, yaitu adalah yield strength-nya atau kekuatan luluhnya dari sebuah logam itu. Kemudian yang kedua adalah ultimate tensile strength-nya atau kekuatan tarik maksimumnya. Kemudian yang ketiga adalah elongation-nya atau regangannya. Regangan atau elongation ini menandakan keuletan dari sebuah bahan. Nah, biasanya 3 hal itu yang selalu dicari. Dan 3 hal itu yang biasanya menjadi penanda dari sebuah spesifikasi material. Jadi material yang satu dengan yang lain, logam yang satu dengan yang lain, pembedanya adalah di 3 sifat mekanik itu yang paling utama.
Nah, saat spesimen menerima beban sebesar P atau F sekian kilogram begitu ya, maka spesimen itu akan bertambah panjang. Jadi panjang awalnya akan berubah semakin besar, bertambah panjang sebesar delta L. Nah, ketika itu spesimen uji ini akan bekerja sebuah tegangan sebesar P per A. Beban atau gaya dibagi luas penampang mula-mula. Nah, saat itu juga akan berlaku sebuah regangan. Akan terjadi sebuah regangan, di mana regangan ini adalah perubahan panjang atau panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal. Nah, regangan ini biasanya dinyatakan dalam persentase atau milimeter per milimeter, bisa juga inci per inci. Jadi begitu. Kalau tegangan dinyatakan dengan satuan gaya per satuan luas, bisa kilogram per milimeter kuadrat, bisa pound per square inch, bisa megapascal atau newton per milimeter kuadrat. Pada tegangan yang relatif kecil, kalau kita lihat diagram atau kurva tarik, ya tipe diagram kurva tarik ini seperti gambar di sebelah kanan ini. Ini adalah detailnya. Saya akan jelaskan bagian-bagian secara rinci di dalam diagram tegangan-regangan ini. Jadi kalau kita amati ini sudah tegangan ya, sumbu Y-nya sudah dalam bentuk tegangan, ini sudah dikonversi. Kemudian sumbu X-nya ini sudah regangan atau strain, bukan gaya versus pertambahan panjang lagi. Nah, kalau kita amati di awal-awal grafik ini ya berupa garis lurus ya. Jadi ketika beban di awal itu bebannya relatif kecil, grafik berupa garis lurus. Ini artinya apa? Artinya adalah pertambahan panjang atau peregangan yang terjadi ya. Regangan yang terjadi di awal-awal ini berbanding lurus dengan besarnya pertambahan gaya atau tegangan. Tetapi kondisi garis lurus ini tidak selamanya ya. Ada kalanya akan melandai ya, bahkan terjadi peregangan atau pertambahan panjang atau peregangan tanpa diikuti kenaikan tegangan atau beban. Dan ini terjadi sesaat saja ini. Kemudian setelah itu beban atau tegangan akan naik lagi sampai mencapai titik puncak di titik C ini. Kemudian setelah titik puncak tercapai, ini adalah kekuatan maksimal dari material itu ya, tegangan maksimumnya atau ultimate tensile strength-nya. Kemudian setelah itu akan terjadi necking, ini adalah lokal deformasi. Penampangnya mengecil di suatu tempat tertentu, kemudian mengecil, kemudian tegangannya turun nih. Karena penampangnya semakin kecil, beban atau tegangan yang terjadi juga akan semakin turun. Sehingga lama-lama dia akan putus di titik D ini. Ya, itu adalah karakteristik dari diagram uji tarik ya. Nah, kita harus tahu bagian-bagian di diagram ini. Yang pertama ada titik E ya di situ atau batas elastis. Kita bahas di sini ada sigma E, elastic limit atau batas elastik. Ya, ini adalah batas sifat elastis material dengan batas plastisnya. Jadi kalau tegangan yang diberikan atau gaya yang diberikan itu sudah melampaui titik ini, maka nanti akan terjadi perubahan bentuk yang permanen. Artinya dia sudah tidak bisa lagi kembali ke ukuran atau panjang semula. Jadi bila sebuah bahan diberi beban sampai titik A, di titik A ini adalah titik elastis, kemudian bebannya dihilangkan, maka bahan tersebut akan kembali ke kondisi semula ya, jika tidak melampaui titik A ini. Tetapi bila beban yang diberikan ini melewati titik A, maka hukum Hooke tidak lagi berlaku. Sudah terjadi deformasi atau perubahan bentuk permanen. Hukum Hooke itu adalah yang saya jelaskan tadi, bahwa besarnya tegangan yang terjadi sebanding dengan besarnya regangan yang terjadi. Jadi E atau modulus
elastisitas itu adalah tegangan elastis dibagi dengan regangan elastis. Itu adalah hukum Hooke, ya. Tegangan elastis dibagi dengan regangan elastis. Itu adalah hukum Hooke. Kemudian terdapat kesepakatan kapan dikatakan elastis itu sudah terlewati atau terlampaui. Itu banyak buku-buku referensi yang mengatakan bahwa sebuah elastisitas itu batasnya adalah ketika material itu telah mengalami peregangan sebesar 0,2% atau 0,002 inci per inci atau milimeter per milimeter. Ya, ada beberapa referensi lain yang mengatakan 0,3. Ya. Kemudian selain ada batas elastik, ya, yang menjadi batas antara sifat elastis dan plastis, ada lagi batas proporsional. Ada titik P di situ, sigma proporsional. Nah, batas proporsional ini atau proporsional limit ini atau sigma P ini titik sampai di mana penerapan hukum Hooke masih bisa ditolerir. Tidak ada standarisasi tentang hal ini. Jadi hukum Hooke itu masih bisa diakui atau masih bisa berlaku sampai titik proporsional sebenarnya. Tidak terbatas pada titik elastis, ya. Dalam praktiknya batas proporsional ini sama dengan batas elastis karena sulit untuk menentukan antara di mana titik E, di mana titik P, dan di mana titik yield. Jadi ada elastik, proporsional, kemudian ada Y atau yield. Ya, selanjutnya adalah tegangan luluh atas atau tegangan upper yield stress. Sigma UY. Ada tegangan luluh atas, ada tegangan luluh bawah. Ada upper yield stress, ada lower yield stress. Atau keduanya kita sebut yield stress sajalah gampangnya. Ini adalah yield stress, ya. Yield ini maksudnya adalah suatu fenomena di mana terjadi peregangan atau terjadi pertambahan panjang, persatuan panjang gitu ya, tanpa ada kenaikan beban yang berarti. Jadi dia mulur dengan sendirinya tanpa ada kenaikan beban yang berarti. Ini yang dikatakan dengan luluh, ya. Tidak ada kenaikan beban, tapi dia bertambah panjang dengan sendirinya. Tidak ada tegangan, tapi dia meregang dengan sendirinya. Itu yang dimaksud dengan luluh. Nah, ada batas luluh atas, ada batas luluh bawah, ya. Tegangan luluh atas, ada tegangan luluh bawah. Nah, biasanya di spesifikasi material itu hanya menyebutkan tegangan luluh saja. Nah, kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan tegangan luluh ini, kalau yang disebutkan di spesifikasi material itu yang dimaksud adalah tegangan luluh bawah, ya. Jadi tegangan luluh atas itu tegangan maksimum sebelum bahan memasuki fase daerah landing atau peralihan deformasi elastis ke plastis. Kemudian tegangan luluh bawah itu adalah tegangan rata-rata daerah landing sebelum benar-benar memasuki fase deformasi plastis. Loh, sebenarnya batas antara elastis plastis itu titik E, titik P, atau titik Y. Nah, saya tekankan lagi, antara titik E, titik P, dan titik Y ini sulit sekali untuk dibedakan. Dalam keperluan teknik, seringkali antara ketiga titik ini cukup diwakili oleh titik yield. Jadi di dalam praktiknya, di dunia teknik, tidak ada sigma E, tidak ada sigma P, langsung disebut di daerah itu adalah sigma Y. Ya, jadi ketiga titik itu diwakili oleh titik yield. Jadi batas antara sifat elastis dan plastis dari material itu adalah di titik yield itu. Walaupun sebenarnya yang menjadi batas realnya adalah titik elastik. Ya. Jadi tolong diingat. Susah untuk membedakan ketiga titik itu. Cukup titik yield saja. Kemudian ada regangan luluh. Ya, ada regangan luluh atau yield strain. Nah, kalau kita bicara regangan, kita lihat sumbu X. Kalau tadi tegangan, kita lihat sumbu Y. Selain ada tegangan luluh, ada juga regangan luluh. Artinya regangan permanen saat bahan akan memasuki fase deformasi plastis. Ya, regangan luluh itu ini regangan yang terjadi sampai di titik yield ini. Ya, sigma Y. Ini regangan luluh. Kemudian ada regangan elastik. Regangan elastik atau elastic strain ini adalah regangan yang diakibatkan perubahan elastis bahan. Ya, jadi
batasnya adalah ini EL. Jadi kalau kita tarik garis sejajar dengan garis proporsional ini, garis yang tegak lurus ini, kemudian kita tarik garis normal. Nah, ini selisihnya ini adalah regangan elastis, atau bisa juga ditarik dari sini ke bawah, ya, dari titik elastik ini ke bawah ini, ke sini. Ini adalah regangan elastik. Regangan elastik lebih kecil daripada regangan low. Kemudian ada regangan plastis atau plastic strain. Regangan yang diakibatkan perubahan plastis. Pada saat beban dilepaskan, regangan ini tetap tinggal sebagai perubahan permanen pada bahan. Kemudian ada regangan total, merupakan regangan gabungan antara regangan plastik dan regangan elastis. Atau kita perhatikan di beban dengan arah OAB. Kita lihat OABE ya. B-nya di mana ya? Oh, ini OABE. Jadi ini adalah ketika material diberi beban perlahan sampai titik A, kemudian lanjut sampai titik B, tidak sampai putus, bebannya dilepas ya. Tidak sampai putus, bebannya dilepas di OAB ini ya. Perhatikan beban dengan arah OABE. Kita tidak tinjau keseluruhan diagram ini, tapi kita lihat OABE ini. Pada titik B ya, beban ini dilepas, regangan yang ada adalah regangan total ketika beban dilepaskan. Ya, jadi perhatikan beban dengan arah OABE pada titik B, regangan yang ada adalah regangan total. Jadi regangan totalnya ini EP ya, ditambah dengan EN. Regangan ada pada titik E dan besar regangan yang tinggal adalah OE. Jadi ini OE, ini adalah regangan plastiknya. Yang OE ini adalah regangan plastiknya. Sedangkan yang dari E ke titik ini adalah regangan elastik. Regangan elastik. Nah, kalau regangan total adalah dari O sampai ke titik perpotongan di sebelah kanan dari titik E ini, di sini. Ini regangan totalnya. Tapi regangan elastik ini kembali lagi ke ukuran semula. Jadi regangan yang tersisa ketika kita narik material sampai di titik E ini, kemudian bebannya kita hilangkan, maka regangan yang terjadi adalah hanya O sampai E saja. Regangan elastiknya akan hilang, karena yang namanya elastik dia akan kembali ke bentuk semula. Ya, kalau tinjauannya bukan OABE, misalkan dari OA sampai D, ya, dari OA sampai D, maka regangan totalnya adalah dari O sampai sini, sampai garis lurus terhadap titik D itu. Tapi kalau regangan plastiknya hanya ditarik garis miring sejajar dengan garis proporsional dari O sampai sini. Ya, ini kira-kira regangan elastiknya, regangan plastiknya, sorry. Nah, kita perhatikan di sini ada banyak istilah di situ. Ada uniform elongation, ada local elongation. Elongation itu adalah perubahan regangan ya. Delta L per L0. Artinya perubahan panjang yang uniform dari awal dari O sampai titik C ini, titik puncak. Ini pertambahan panjangnya, peregangannya terjadi merata di seluruh parallel section atau parallel length dari spesimen itu, bagian tengah dari spesimen itu. Tapi begitu melewati titik puncak atau ultimate strength-nya, maka elongation yang terjadi sudah tidak uniform lagi. Elongation yang terjadi hanya terjadi di satu tempat saja, yang disebut dengan necking itu. Pertambahan panjangnya dahsyat terjadi di satu tempat. Kemudian selanjutnya ada metode offset. Nah, apa itu metode offset? Metode offset ini adalah metode yang dipakai untuk menentukan titik yield pada diagram atau kurva tarik dari material-material yang memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Jadi begini, tidak semua material ketika diuji tarik itu diagramnya atau kurvanya dengan jelas menunjukkan adanya titik yield. Ya, ada material-material yang kurva tariknya tidak nampak titik yieldnya itu di mana. Padahal tujuan uji tarik itu yang pertama adalah mencari titik yieldnya ini,
batas sifat elastis plastisnya kan di titik yield ini kan. Nah, kalau tidak diketahui bagaimana cara menentukannya? Nah, cara menentukannya adalah metode offset ini. Dengan cara menarik garis sejajar, kita lihat gambar di sebelah kanan, kita tarik garis sejajar dengan garis proporsional dari kurva itu, narik garisnya di jarak 0,02 inci per inci atau milimeter per milimeter strain atau regangan, atau 0,2%. Jadi ketika dia meregang sebanyak 0,2%, disitulah titik kita menarik garis sejajar sampai memotong kurva atau diagram. Titik perpotongan dengan kurva atau diagram inilah yang disebut dengan titik yield-nya atau batas elastis dan plastisnya. Sebenarnya titik elastis plastis itu batasnya di titik E ya, atau di titik P. Tapi kan susah untuk menentukan ketiga titik itu karena ketiga titik itu jaraknya berdekatan sekali sebenarnya. Nah, bahan-bahan yang biasanya tidak menunjukkan adanya titik yield pada diagramnya, ini contohnya adalah aluminium misalkan ya. Kemudian baja yang kuat tariknya sangat tinggi itu juga tidak akan muncul titik yield-nya dengan jelas. Maka cara mencarinya adalah dengan metode offset. Ini adalah contoh kurva tegangan regangan di beberapa material, kita bisa bandingkan. Kalau kita lihat logam, bentuknya rata-rata seperti ini ya. Kayak ini kalau yang B termoplastik, jadi dia mampu meregang besar sekali dibandingkan dengan logam. Kemudian elastomer juga demikian. Elastomer ini adalah polimer ya. Polimer yang mampu meregang, plastik yang mampu meregang besar sekali. Kemudian ada keramik, ada gelas atau kaca, dan ada beton atau konkrit. Ini biasanya kurva tariknya hanya lurus kemudian putus begitu. Pertambahan panjangnya atau peregangannya kecil sekali kalau keramik, gelas, dan konkrit. Itu perbedaan secara kualitatif antara karakter diagram tarik logam, termoplastik, elastomer atau polimer, kemudian keramik, gelas, dan beton. Nah, apa saja yang diperoleh dari pengujian tarik ini, sifat mekanik apa saja? Perlu saudara ketahui bahwa hampir semua sifat mekanik bisa diketahui hanya dengan satu pengujian tarik ini saja. Oleh karena itu, pengujian tarik itu sering dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap sebuah material. Bahkan selalu ya. Jadi secara garis besar ada sifat mekanik di daerah elastis, ada sifat mekanik di daerah plastis. Kalau kita lihat acuannya dari diagram uji tarik itu ya. Apa saja sifat mekanik di daerah elastis? Ada kekuatan elastik atau elastic limit, sudah kita bahas tadi. Kemudian ada kekakuan atau stiffness. Jadi sifat kekakuan bisa diketahui dari uji tarik. Kemudian ada resilient, ya ini adalah ketangguhan elastik resilient itu. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian sifat mekanik di daerah plastis ada ultimate tensile strength, kekuatan tarik maksimum, karena titik ultimate itu sudah ada di daerah plastis ya. Kemudian ada keuletan atau ductility, ini yang dinyatakan dengan regangan atau elongation. Kemudian ada ketangguhan atau toughness. Jadi banyak sifat mekanik yang bisa kita ketahui hanya dengan pengujian tarik. Ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada kekuatan elastik. Jadi kemampuan bahan untuk menerima beban atau tegangan tanpa terjadi atau mengalami perubahan bentuk permanen. Batasnya di mana? Ya sigma E, tegangan elastik. Tapi kan susah untuk menentukan titik elastik. Dia kan tadi sudah kita jelaskan bahwa antara titik elastik proporsional itu diwakili oleh yield. Jadi batas elastis plastis dari material itu disepakati adalah yield. Ya. Jadi kekuatan elastik itu sama saja dengan berapa sih yield strength-nya, itu adalah kekuatan elastiknya. Nah, kekuatan elastik ini sangat penting dalam sebuah desain karena tegangan yang bekerja pada sebuah bagian kadangkala tidak boleh melebihi yield point dari bahan ini supaya tidak terjadi perubahan bentuk yang permanen. Konstruksi jembatan atau structure atau yang lain
itu acuannya adalah yield point-nya ini, walaupun sebenarnya kekuatan untuk mematahkan dari bahan itu masih jauh di atasnya. Kemudian yang kedua ada kekakuan atau stiffness. Bahan yang memiliki kekakuan yang tinggi ini dapat bisa dilihat dari grafik uji tarik dari kemiringan kurva atau garis tegaknya itu. Garis proporsional itu semakin tegak atau semakin mendekat ke arah sumbu Y, menandakan bahwa material itu memiliki kekakuan yang lebih besar daripada material yang lainnya. Namun apabila garis lurus yang garis proporsional itu semakin mendekati atau semakin turun ke arah sumbu X, itu artinya material itu tidak kaku atau lentur. Nah, kekakuan ini ditunjukkan oleh modulus elastisitas, ya, dengan persamaan tegangan elastis dibagi dengan regangan elastis. Nah, perlu saudara ketahui bahwa logam-logam baja hampir memiliki modulus elastisitas yang sama, ya. Kekakuan untuk beberapa rancang bangun tertentu seringkali penting daripada kekuatan. Pernah saya singgung kemarin di pertemuan sifat mekanik, ya. Misalkan untuk mesin perkakas, ya, rangka mesin perkakas itu agar proses pemesian yang dihasilkan akurat, maka dia harus stiff bahannya, kaku. Ya. Kekakuan juga bisa dinyatakan dengan Poisson ratio, ya, di mana Poisson ratio itu adalah sebenarnya perbandingan antara regangan ke arah melintang dengan regangan ke arah memanjang. Jadi kalau spesimen logam itu ditarik, selain mengalami pertambahan panjang, dia juga mengalami pengecilan penampang, ya. Ingat, selain bertambah panjang, luas penampangnya semakin mengecil. Jadi ada regangan ke arah sumbu Y, ada regangan ke arah sumbu Z, ya, ke arah panjang dan ke arah melintang. Nah, perbandingan keduanya itu adalah disebut dengan Poisson ratio. Harga negatif diberikan karena regangan ke arah melintang mempunyai harga negatif karena terjadi pengurangan, ya, kan semakin kecil tuh penampang, sedangkan ke arah memanjang semakin besar, ya, makanya positif. Harga Poisson ratio untuk logam itu hampir sama, sekitar 0,25 sampai 0,3. Semakin besar Poisson ratio dari sebuah logam, maka logam tersebut dinyatakan semakin lentur atau semakin tidak kaku, ya. Semakin kecil Poisson rasionya, maka dikatakan material itu kaku. Ya, berbanding terbalik dengan modulus elastisitas E, ya. Kalau semakin besar modulus elastisitas bahan, berarti bahan itu semakin kaku. Kemudian sifat mekanik yang lain yang ada di daerah elastis ini adalah resilient atau modulus resilient. Resilient ini disebut juga dengan ketangguhan elastik, ya. Menyatakan besarnya kemampuan untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi plastik. Dapat dinyatakan dengan banyaknya energi yang diserap untuk mencapai batas elastis. Resilient juga dinyatakan dalam modulus resilient. Banyaknya energi yang diperlukan untuk meregangkan satu satuan volume bahan hingga sampai batas elastisnya. Itu juga pengertian dari resilient. Modulus resilient ini bisa diketahui dari diagram tarik secara kualitatif itu dengan luas daerah arsiran di bawah daerah elastis itu adalah modulus resilient atau ketangguhan elastik. Karena berupa segitiga, maka persamaan untuk mencari modulus resilient ini adalah setengah dari sigma elastis dikali dengan regangan elastis. Ini adalah modulus ketangguhan. Nah, resilient ini, saudara, sangat diperlukan kalau kita memilih bahan-bahan yang akan digunakan untuk pegas. Nah, itu harus memiliki resilient yang baik, ya. Modulus resilient juga ditentukan oleh tegangan elastik dan modulus elastisitas. Tetapi karena harga E dari suatu logam atau modulus elastisitas dari sebuah logam ini sama atau tidak banyak berubah atau tidak banyak berbeda, maka modulus resilient ini hanya ditentukan oleh sigma elastisnya atau kekuatan elastiknya atau kekuatan yieldnya
Semakin tinggi material itu punya kekuatan yield, berarti otomatis semakin besar pula dia punya modulus resilient. Karena harga tegangan elastik baja ini akan naik dengan naiknya kekuatan tarik maksimum, kita lihat gambar di samping ini, semakin tinggi kekuatan tarik maksimum sebuah material, grafik yang warna merah ini, maka yieldnya mayoritas juga akan semakin tinggi, atau kekuatan elastiknya semakin tinggi. Maka dari itu, luas daerah di daerah elastik juga akan semakin besar. Begitu maksudnya. Nah, resilient ini adalah sifat yang penting kalau kita mau menggunakan bahan-bahan yang akan dipakai untuk spring atau pegas, karena dia harus menerima beban atau tegangan dan juga harus mampu berdeformasi secara elastis yang besar. Jadi pegas itu kan harus elastis tuh kan. Nah, itu perlu kekuatan elastik yang tinggi, perlu modulus resilient yang tinggi bahan-bahannya. Jadi itu tentang modulus resilient. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut slide berikutnya. Sifat mekanik yang didapat dari uji tarik di daerah plastis. Yang pertama ada kekuatan tarik atau ultimate tensile strength. Ini menyatakan kemampuan untuk menerima beban tanpa terjadi kerusakan. Ya, kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal ini didapat dari beban maksimal atau gaya maksimum yang dipakai untuk memutuskan material itu dibagi dengan luas penampangnya. Kemudian ada ductility atau keuletan. Ductility ini menyatakan kemampuan bahan untuk berdeformasi plastis, meregang secara plastis tanpa terjadi kerusakan atau patah. Nah, keuletan ini dinyatakan dengan persentase pertambahan panjang atau elongation yang bisa dihitung dengan panjang akhir spesimen setelah putus dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal dikalikan dengan 100%. Nah, kalau elongation itu dinyatakan dalam bentuk persen, maka biasanya perlu dicantumkan panjang awal dari spesimen ujinya. Misalkan material A punya elongation 20%, dari panjang awal berapa ini harus disebutkan. Misalkan elongation 20% pada gauge length 50 mili, misalkan begitu. Nah, ductility juga bisa dinyatakan selain dengan elongation juga bisa dinyatakan dengan reduction in area atau pengecilan luas penampang. Jadi selain terjadi peregangan semakin memanjang, juga terjadi penyusutan penampang. Nah, seberapa besar penyusutan yang terjadi dari penampangnya ini juga menyatakan besarnya keuletan atau reduction of area. Ini bisa dihitung dengan penampang awal dikurangi dengan penampang akhir dibagi penampang awal kali 100%. Semakin besar reduction in areanya, semakin ulet bahan itu atau semakin duktil bahan itu. Semakin besar elongation, semakin duktil bahan itu, ya. Berikutnya, sifat mekanik yang bisa kita ketahui dari uji tarik yang ada di daerah plastis. Tadi ada ultimate tensile strength, ada ductility, kemudian yang terakhir ada toughness atau ketangguhan. Nah, ketangguhan bisa diketahui dari pengujian tarik. Dari mana kita tahu? Dari luas daerah di bawah kurva secara total. Itu menyatakan ketangguhan dari material. Kalau kita lihat di sini ada di gambar bawah sebelah kanan ada 3 jenis bahan, yaitu bahan high carbon steel, dia memiliki kekuatan yang sangat tinggi, tapi dia tidak tough, tidak tangguh, ya, karena luasan di bawah kurvanya kecil. Ada material medium carbon steel. Ini kekuatannya sedikit di bawah high carbon, tapi luasan daerah arsirannya lebih besar daripada sebelumnya. Artinya lebih tangguh dari sebelumnya. Kemudian ada low carbon steel. Nah, ini kekuatannya kecil sekali, tapi ketangguhannya juga cukup baik. Ya, walaupun kekuatannya kecil, ketangguhannya baik. Nah, itu yang bisa kita lihat dari uji tarik. Nah, kalau kita mau kita hitung, itu ada pendekatannya. Jadi modulus ketangguhan itu bisa dihitung dari
sigma ultimate atau tegangan maksimum dari bahan uji itu dikali dengan regangan totalnya. Itu kalau bahan-bahannya ulet. Tapi kalau bahannya getas atau brittle, itu modulus ketangguhannya dihitung dari 2/3 sigma ultimate dikalikan dengan regangan total. Jadi kita bisa tahu atau mengestimasi nilai ketangguhan dari bahan dengan pengujian tarik. Ya, banyak sekali. Itu adalah beberapa kelebihan dari uji tarik. Berikutnya adalah pengujian kekerasan. Kita lanjutkan ke uji kekerasan atau uji keras. Nah, pengujian kekerasan ini banyak sekali metode yang bisa dipakai, tapi saya akan menjelaskan 3 metode utama saja, karena bisa tidak selesai nanti. Nah, untuk mengetahui nilai kekerasan dari sebuah bahan atau kemampuan bahan untuk tahan terhadap indentasi, penetrasi, atau kemampuan bahan untuk tahan terhadap deformasi plastis, itu dinyatakan dengan kekerasan. Pengujiannya bisa melalui pengujian kekerasan Brinell, pengujian kekerasan Vickers, pengujian kekerasan Rockwell. Itu yang utama, yang sering dipakai di industri. Yang pertama ada pengujian kekerasan Brinell. Nah, sebelum saya jelaskan Brinell, konsep dasar dari pengujian kekerasan itu adalah dengan cara menekankan sebuah indentor, ya. Menekankan sebuah indentor yang terbuat dari bahan yang sudah dikeraskan dengan beban tertentu, dengan selang waktu tertentu atau dwell time. Kemudian nanti akan ada bekas tapak tekan di permukaan benda uji itu. Kemudian tapak tekannya itu diukur, ya, dihitung luasnya berapa, kemudian dimasukkan ke persamaannya untuk menentukan nilai kekerasannya. Jadi itu adalah konsep dasar dari pengujian kekerasan. Hampir semua metode kekerasan adalah dengan cara itu tadi, menekankan sebuah indentor ke permukaan benda uji dengan beban tertentu, waktu tertentu, kemudian bekasnya diukur dan dihitung ke dalam persamaan dari masing-masing metode. Nah, yang membedakan antara metode pengujian kekerasan yang satu dengan yang lainnya adalah jenis indentor yang digunakan dan beban yang digunakan. Hanya 2 itu perbedaannya. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai uji keras Brinell. Pengujian Brinell ini menggunakan indentor bola baja atau steel ball, bisa juga bola yang terbuat dari karbide tungsten, ya, atau karbida tungsten. Indentor bola baja ini biasanya digunakan untuk material yang tidak begitu keras, ya, karena kalau material yang sangat keras dipakai indentor bola baja, maka bisa jadi indentornya sudah pecah atau rata atau cemet, ya. Maka biasanya kalau kita pakai indentor bola baja ini biasanya dipakai untuk bahan yang kekerasannya di bawah 450 BHN ke bawah. Sedangkan indentor satunya, yaitu yang terbuat dari karbida tungsten, ini biasanya digunakan kalau kita nguji bahan yang keras antara 451 sampai 650. Nah, tentu Anda akan bingung di sini. Loh, bagaimana kita bisa menentukan atau mengestimasi nilai kekerasannya sebelum diuji? Justru pengujian ini ingin mengetahui kekerasan bahan. Kan begitu ya? Mungkin Anda berpikir begitu. Loh, saya kan belum tahu kekerasan bahan ini seberapa. Justru mau diuji karena saya ingin mengetahuinya berapa. Bagaimana saya bisa tahu kekerasan bahan ini di atas 450 atau di bawah 450? Nah, itulah yang dimaksud dengan pengujian, saudara. Nah, pengujian itu adalah tadi kan hasilnya sudah bisa diperkirakan tuh, ya. Tentu yang bisa memperkirakan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu material, ya. Maka bagi seorang operator uji atau penguji, ya, mereka sudah harus punya wawasan tentang ilmu bahan. Begitu mereka menerima order, ya, misalkan ada terima order pengujian, ada pengujian bahan masuk, misalkan materialnya katakanlah kuningan misalkan, atau tembaga, maka si operator ini di kepalanya sudah ada memori yang tersimpan. Oh, kalau kuningan kekerasannya sekitar segini, misalkan sekitar 80 BHN.
Maka dia sudah bisa menentukan, oh saya cukup pakai diameter, saya cukup indentor bola baja saja, tidak perlu karbida tungsten. Nah itu yang dimaksud dengan pengujian tadi. Kalau dia menerima bahan katakanlah besi cor, ya, cast iron misalkan, maka si operator ini di kepalanya kalau dia punya wawasan, dia sudah bisa menaksir tuh, bisa memperkirakan, oh besi cor kekerasannya sekitar ini, maka saya nanti harus gunakan indentor karbida tungsten misalkan. Ya, ya itu yang dimaksud dengan pengujian. Ya, pengujian itu ingin mengetahui nilai akurasinya, akuratnya berapa sih nilai sebenarnya, tapi kita sudah punya taksiran kisaran ring nilai di kepala kita. Itu yang dimaksud dengan pengujian. Mau uji baja, misalkan uji tarik baja. Si penguji ini pasti punya kisaran ring di kepalanya karena dia sudah sering membaca ilmu bahan, buku-buku gitu ya, sudah sering pengalaman menguji. Oh, kalau baja itu paling nilainya sekitar 400 sampai 600-an misalkan. Dia sudah bisa memperkirakan hasilnya nantinya. Tapi nilai pastinya berapa, itu dia tidak tahu. Makanya diuji untuk mengetahui nilai pastinya berapa. Nah, baik kita lanjutkan ya. Pengujian yang standar untuk pengujian Brinell ini dilakukan dengan indentor yang diameternya 10 mm. Kemudian bebannya bisa 3000 untuk logam yang keras, bisa 1500 kg untuk logam pertengahan, dan bisa menggunakan beban 500 kg untuk logam yang materialnya sifatnya lunak, ya. Nah, pengujian Brinell yang standar ini tidak praktis untuk dilakukan, ya. Karena kalau kita menguji spesimen yang tipis, plat tipis, tidak bisa kita terapkan. Maka dari itu bisa kita lakukan ujian Brinell yang tidak standar, artinya tidak menggunakan diameter 10, bisa gunakan 5 mili, 2,5 atau 1 mili. Atau bisa juga kita tidak menggunakan beban yang 3000 tadi, atau 1500 atau 500. Bisa gunakan beban yang lain. Nah, Brinell yang tidak standar ini harus memperhatikan formula P per D kuadrat sama dengan konstan. Nilai konstantanya adalah 30 untuk baja, kemudian 10 untuk tembaga dan paduannya, 5 untuk aluminium dan paduannya. Saya beri contoh misalkan, berapa sih beban yang harus saya gunakan kalau saya ingin uji material aluminium, kemudian diameter indentor yang saya gunakan 1 mm misalkan. Maka beban yang harus saya gunakan adalah P yang dicari, ya kan? Maka P itu sama dengan D kuadrat, berarti karena saya gunakan diameter indentor 1 mili, yaitu 1 kuadrat, dikalikan dengan konstantanya. Berapa konstantanya? 5, berarti 5 kali 1. Maka saya harus gunakan beban 5 kg force saja. Contoh lain misalkan, berapa sih beban yang harus saya gunakan kalau saya nguji aluminium, tapi indentornya bukan 1 mili, 2,5 misalkan. Maka 2,5 kuadrat dikalikan dengan 5. Itu adalah beban yang harus digunakan, ya, 31,25 kg force. Begitu, semoga bisa dipahami. Kemudian waktu pembebanan ini biasanya adalah 10, standarnya 10 detik sampai 15 detik. Jarak antar indentasi sedikitnya adalah 2,5 kali diameter indentasi, ya. Atau 3 kali diameter indentasi dari center ke center. Atau kalau 2,5 ini diukur dari center indentasi ke sisi paling luar indentasi berikutnya. Ini sama saja dengan 3 kali center ke center dari antara indentasi yang satu dengan yang lainnya. Tidak boleh berdekatan, karena apa? Karena kalau indentasi itu berdekatan, nanti indentasi yang kedua ini akan dipengaruhi oleh deformasi plastik yang terjadi akibat penekanan atau indentasi yang pertama. Nah, nanti kekerasannya bisa lebih tinggi, ya, tidak menggambarkan material aslinya, originalnya. Nah, pengujian kekerasan Brinell ini, nilai kekerasannya bisa dihitung dengan persamaan BHN atau HBW atau HBS, ya. BHN itu adalah Brinell Hardness Number, atau hardness Brinell, W-nya ini adalah wolfram atau tungsten carbide. Jadi ada istilah HBW, ada HBS, ada BHN, ya. Kalau kita indentor bolanya itu menggunakan karbida tungsten, maka disebut HBW. Tapi kalau indentor yang kita gunakan itu adalah terbuat dari bola baja,
maka itu disebut dengan HBS. Atau secara umum orang biasanya menyebutnya atau di buku-buku adalah BHN, Brinell Hardness Number saja. Nah, HBW atau BHN atau HBS ini bisa dihitung dengan 2 kali beban yang digunakan atau gaya yang digunakan dibagi dengan luas tapak tekannya. Karena tapak tekannya berupa tembereng bola, ya, maka luas tembereng bola itu adalah PD, ya, PD per 2, ya, 2-nya naik ke atas ini sebenarnya, ya. Jadi PD dikali D besar dikurangi akar D besar kuadrat dikurangi D kecil kuadrat. Ada D besar, ada D kecil. D besar itu adalah diameter indenternya atau indentornya. D kecil ini adalah diameter pengukuran bekas tapak tekan atau bekas indentasinya. Jadi itu rumusnya. Nah, bagaimana cara menuliskan nilai kekerasan Brinell ini? Standarnya adalah di ASTM E10 untuk uji kekerasan Brinell. Pengujian nilai kekerasan, penulisan nilai kekerasan itu harus diikuti HBS atau HBW, ya. Kemudian diikuti dengan berapa indenter yang digunakan, kemudian berapa beban yang digunakan, dan berapa waktu yang digunakan. Itu kalau tidak standar. Tapi apabila Anda menggunakan Brinell yang standar, misalkan indentornya pakai 10, itu kan standarnya 10. Bebannya pakai 3000 misalkan, itu kan juga standar. Waktunya misalkan 10-15 detik, itu juga standar. Maka cukup hanya mencantumkan nilai kekerasannya saja, 220 HBW. Artinya orang akan sudah bisa mengetahui bahwa beban yang digunakan sudah standar, berarti 3000. Indentor yang digunakan sudah standar, artinya 10. Waktunya antara 10-15 detik. Tapi apabila Anda menggunakan pengujian yang tidak standar, bebannya misalkan pakai 5, ya, indentornya pakai 5 misalkan, bebannya pakai 750 kgf, nah, waktunya misalkan standar. Nah, waktunya tidak perlu ditulis kalau standar. Jadi yang ditulis itu adalah yang tidak standar. Misalkan 350 HBW 5-750. Artinya waktunya standar. Kalau ditulis lengkap yang seperti bawah ini, 600 HBW 1-30-20. 1 ini diameter indentor, 30 ini adalah bebannya, 20 ini adalah waktu yang digunakan selama pembebanan. Nah, itu ketentuan di ASTM E10. Kemudian berikutnya adalah pengujian kekerasan Vickers. Pengujian kekerasan Vickers ini dilakukan dengan cara menusukkan atau menekankan sebuah indenter yang terbuat dari intan, bentuknya piramid, ya. Antar kedua sisi yang berhadapan itu punya sudut 136 derajat. Jadi bedanya dengan Brinell, kalau Brinell bentuknya bola, ini bentuknya piramid, ya. Maka dari itu kalau kita tekankan, indentor ini akan menyisakan bekas seperti belah ketupat. Nah, bekasnya itu yang nanti diukur diagonal-diagonalnya, ya. Pengujian Vickers ini lebih akurat daripada pengujian Brinell karena pengukuran diagonal lebih baik, ya. Ujung-ujungnya jelas dibandingkan dengan pengukuran diameter lingkaran. Ujung-ujungnya atau tepiannya bisa sedikit lebih kabur, ya. Kemudian beban yang digunakan antara 5 sampai 120 kg force. Nah, kelebihan dari pengujian Vickers ini, saudara, berapapun beban yang digunakan hasilnya akan relatif sama, ya. Berbeda halnya dengan pengujian Brinell. Kalau kita ganti beban, maka kalau kita ganti indentor, maka harus ganti bebannya. Ya. Kalau tidak, nanti hasilnya akan berbeda. Nah, nilai kekerasan dari Brinell, nilai kekerasan Vickers ini bisa dihitung dengan rumus 1,8544 dikalikan dengan gaya tekan atau bebannya dibagi dengan diagonal dikuadratkan. Tentu diagonalnya adalah diagonal rata-rata, ya, dari pengukuran bekas tapak tekannya.
Pengukuran diagonal segi 4 lebih akurat dibandingkan pengukuran lingkaran ya. Itu karena itu apa tadi disebutkan bahwa Vickers lebih akurat ya daripada Brinell. Pengukuran Vickers ini bisa diterapkan pada spesimen yang tipis ya. Kalau Brinell tidak bisa tipis. Tidak bisa ya. Kemudian nilai kekerasan yang diperoleh akurat hingga nilai 1300 ya, setara dengan Brinell 850. Indenter relatif tidak menjadi rata seperti pada Brinell. Nah, kalau menguji material yang sangat keras, Brinell itu sudah tidak bisa pecah indenternya, kalah ya. Tapi kalau intan, karena dia adalah material yang paling keras, sangat keras, ini bisa menguji bahan yang mulai dari bahan yang lunak sampai bahan yang keras. Kemudian berikutnya adalah pengujian kekerasan Rockwell ya. Pengujian kekerasan Rockwell ini memberikan angka kekerasan secara langsung, jadi tidak perlu dihitung seperti pada Brinell dan Vickers. Nilai kekerasan langsung ditunjukkan di dial indikator. Indenter atau penetratornya yang digunakan bisa dari bola baja, bisa juga dari kerucut intan. Jadi ada dua jenis indenter yang digunakan, bola baja dan kerucut intan. Kemudian nilai kekerasannya bisa dibaca langsung di dial indikator yang merupakan gambaran dari kedalaman indentasi ya. Jadi semakin dalam indentasi itu artinya material itu semakin lunak. Nah, Anda tidak perlu mengukur seberapa dalam bekas tapak tekannya, itu tidak perlu. Jadi sudah dikonversi ke sebuah dial indikator. Kemudian pada pengujian ada dua pembebanan. Ya, ada beban minor sebesar 10 kg dan ada beban mayor. Beban mayornya ini macam-macam. Karena Rockwell itu skalanya banyak sekali ya. Ada skala A, ada skala B, ada skala C. Itu yang umum dipakai. Nanti saya jelaskan skala-skala pengujian Rockwell. Nah, untuk semua skala beban awalnya atau beban minornya sama 10. Tapi skala A itu 60, skala B beban utamanya 100, skala C beban utamanya 150 kg. Jadi pembebanannya dua kali. Ditekan dulu dengan beban yang kecil sebesar 10, ini supaya ada posisi awal yang akurat. Kemudian setelah ditekan beban awal 10, ditekan lagi dilanjut dengan beban utamanya hingga kedalaman tertentu ya. Kemudian besar kedalamannya itu langsung dikonversi ke dalam dial indikator yang menunjukkan nilai kekerasannya. Nah, ini kita lihat dial indikator. Kita lihat gambar di sebelah kanan ini adalah penampakan dari dial indikator. Di sini ada skala warna merah dan skala warna hitam. Yang warna merah itu ada B ya. Itu untuk Rockwell B yang dibaca ketika kita melakukan pengujian Rockwell B. Jadi dial ini punya ada dua set gambar, ya, ada merah dan hitam. Merah digunakan untuk indenter bola. Jadi indenternya kan ada dua. Kemudian yang hitam ini digunakan untuk indentor kerucut intan. Skala B ini digunakan untuk menguji material yang kekerasannya medium. Ya. Kalau C ini material yang keras. Ya. Tapi konsep pengujian kekerasan itu adalah yang perlu Anda ketahui, konsep dasarnya adalah indentor yang ujungnya runcing itu biasanya digunakan untuk material-material yang keras. Ya, itu konsep dasarnya. Kemudian skala Rockwell dibagi atas 100 bagian. Ya, jadi kalau Anda perhatikan ada 100 bagian itu. Setiap bagian atau nilai kekerasan, ya, setiap bagian ini menunjukkan satu nilai kekerasan, ya. Itu setara dengan 0,002 mm kedalaman indentasi. Maksudnya begini, kalau ada nilai kekerasan Rockwell B55 dengan Rockwell B60, ini kan selisihnya 5 HRB ya, 5 Rockwell B. Artinya antara kekerasan bahan 55 dengan bahan yang kekerasannya 60 itu memiliki perbedaan kedalaman indentasi sebesar 5 kali 0,002 atau sebesar 0,01 mm. Itu bedanya. Tapi Anda tidak perlu mengukur kedalamannya di pengujian ini. Nilai kekerasan langsung ditunjukkan di dial indikator di sini. Sehingga pengujian Rockwell ini minim sekali terjadi kesalahan operator dibandingkan dengan pengujian Brinell dan Vickers.
Pengujian Rockwell menghasilkan pengukuran yang akurat dan tepat. Pengujian tidak terlalu bergantung pada operator, ya, kesalahan operator sangat minim terjadi. Nah, ini adalah beberapa macam skala pengujian Rockwell yang ada di ASTM E18 untuk pengujian Rockwell. Jadi skala Rockwell itu banyak sekali, saudara. Ada B, C, A, B, C, D, E, F, G, sampai V. Jadi kombinasinya adalah antara indenternya kan ada dua jenis, ada bola, ada diamond cone, ya, atau braille. Nah, ini skala yang dipakai, ya. Kalau skala C maka yang dibaca yang hitam, itu ya. Tapi yang umum dipakai adalah Rockwell B dan C, ya. Yang sering dipakai untuk pengujian Rockwell adalah skala B dan C. Kemudian kalau kita ingin mengkonversi nilai kekerasan dari Rockwell ke Brinell atau sebaliknya, bisa kita gunakan persamaan ini, ya. Bisa kita gunakan persamaan ini. Gambar di sebelah kanan ini menunjukkan ketentuan jarak indentasi antara indentasi satu dengan berikutnya. Jadi 3, ya, 3D. 3D dari center ke center. Kemudian indentasi terhadap tepi spesimen atau tepi spesimen. Ini ada ketentuannya, jangan uji kekerasan tepat pada bagian tepi spesimen. Itu hasilnya tidak akan akurat. Jadi ada ketentuannya sebesar 2,5 dari D. Ini adalah rangkuman perbedaan antara beberapa metode uji kekerasan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, antara pengujian kekerasan yang satu dengan yang lain, bedanya hanya di indenternya saja, indenternya apa yang digunakan, kemudian bebannya berapa. Itu perbedaannya. Brinell menggunakan bola yang terbuat dari baja atau karbida tungsten, Vickers menggunakan diamond atau intan, bentuknya piramid, ya. Ada pengujian kekerasan knob, ya. Banyak kekerasan itu, ya, saya jelaskan hanya 3. Jadi saya sebutkan yang lain, ada knob hardness, ada Mayer, kemudian ada Mohs, dan lain-lain. Ada Equotip, ya. Tapi yang banyak dipakai adalah Brinell, Vickers, dan Rockwell. Sekarang Rockwell, di sini indenternya diamond cone, bisa juga menggunakan steel ball, ya. Yang diameternya 1/16, 1/8, 1/4 atau setengah. Jadi itu perbedaannya. Kemudian berikutnya adalah pengujian impact. Pengujian impact ini dilakukan untuk mengetahui ketangguhan material secara spesifik, ya. Walaupun sebenarnya kita bisa mengetahui ketangguhan bahan dari uji tarik, tapi itu tidak spesifik, ya. Ketangguhan yang kita dapat dari uji tarik itu tidak spesifik, yaitu hanya pendekatan saja. Nah, untuk mengetahui seberapa besar ketangguhan bahan, kita perlu melakukan pengujian impact. Nah, pengujian impact ini dilakukan dengan cara memberikan beban dinamis. Jadi pembebanannya cepat, tumbukan, ya, tumbukan terhadap sebuah spesimen yang standar. Nah, sebelum saya jelaskan uji impact, ini pendahuluan dulu. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan pada sebuah konstruksi menunjukkan adanya patah getas, padahal konstruksi tersebut terbuat dari logam yang ulet. Contohnya adalah Titanic, gitu, ya, yang dianggap ini tidak akan tenggelam, ya. Materialnya dari kualitas yang bagus, ulet, ya. Ternyata setelah terekspos pada suhu dingin, dia jadi getas, ya, tuh. Kemudian material menunjukkan sifat tertentu, ya, tergantung dari laju pembebanan dan laju regangannya, ya. Ini sudah saya singgung juga di awal. Laju pembebanan mempengaruhi sifat material. Apakah beban itu diberi pembebanan yang lambat atau statis atau dinamis, ini menunjukkan reaksi yang berbeda dari material. Kemudian material itu cenderung mampu menahan beban yang tinggi dengan beban apabila diberi beban statis, ya. Artinya bebannya pelan-pelan. Tapi kalau bebannya dinamis, bebannya tumbukan, nah itu
material cenderung tidak mampu menahan. Hanya material-material yang bulat yang bisa menahan. Material tidak dapat menahan beban tinggi dengan beban dinamik, atau periode yang cepat atau tiba-tiba, atau beban tumbuk. Material cenderung mengalami patah getas atau brittle apabila ada pada kondisi tiga hal ini. Dia diekspos pada temperatur rendah, kemudian laju pembebanan atau laju regangannya tinggi, kemudian adanya triaxial stress atau adanya knots, adanya cacat, adanya taki pada permukaan material. Itu menyebabkan adanya tegangan pada tiga sumbu, ya, triaxial stress. Pengujian impact itu ada dua tekniknya, ada teknik Charpy, ada teknik Izot, ya. Nah, Charpy yang banyak digunakan, ya. Kalau Anda mendengar CVN atau CVN, itu adalah Charpy V-Node Test. Itu adalah uji impact Charpy. Bedanya antara Charpy dan Izot ini dari aspek dimensi spesimennya, nanti Anda baca sendiri ya. Dimensi spesimennya berbeda, kemudian laju pembebanannya juga berbeda, posisi peletakan spesimennya juga berbeda. Tiga hal itu yang membedakan antara Charpy dan Izot. Nah, ini bagaimana perbedaan dari Charpy dan Izot, bisa lihat di sini. Kalau Charpy itu spesimennya diletakkan single beam, tidur begitu ya, batang tunggal. Kemudian kalau yang Izot dijepit di salah satu ujungnya, kemudian dipukul dari depan taki atau posisinya cantilever. Kalau Charpy dipukul dari belakang taki, ya, dipukul dari belakang taki. Nah, berapa besarnya ketangguhan bahan itu bisa dihitung dengan W kali H, ya, karena ini adalah energi potensial, ya. Berapa energi yang diserap oleh spesimen ini, artinya energi potensial sebelum menumbuk, ya, dikurangi dengan sesudah menumbuk. Itu adalah energi yang dipakai untuk mematahkan spesimen impact. Itu menyatakan energi impact dari spesimennya atau ketangguhan dari spesimennya. Jadi sehingga satuannya nanti joule, ya. Dimensi spesimen impact 10 kali 10, panjangnya 55, ya. Kedalaman takinya 2 mili. Bentuk takinya macam-macam, ada V, ada lubang kunci, keyhole, ada U. Nanti di belakang ada gambarnya. Ini Charpy dan Izot tadi yang sempat saya singgung di awal. Perbedaannya dari bentuk spesimennya, ukurannya, peletakannya, kecepatannya. Oke, ini saya lewati. Bisa Anda baca sendiri nanti. Nah, ini cara pengujian Charpy dan Izot bedanya. Charpy dipukul dari belakang taki, kalau Izot dipukul dari depan taki, dijepit di salah satu ujung, posisinya cantilever. Kalau yang Charpy, posisinya adalah single beam. Spesimennya pun berbeda. Kalau yang Charpy knots-nya di tengah, panjangnya 55. Kalau yang Izot knots-nya tidak di tengah, ada jarak sekitar 27, ya. Panjangnya 75, itu bedanya. Ini beberapa macam bentuk knots atau taki pada spesimen uji impact. Penampangnya 10 kali 10, kedalaman takinya 2. Ada V-knots yang pertama ini, tipe A, V-knots tipe A. Sudutnya 45 derajat, radius knots-nya 0,25. Kemudian yang tipe B, spesimen tipe B, ada ini disebut dengan keyhole, lubang kunci, ya. Disebut dengan keyhole atau lubang kunci, di mana diameter lubang kuncinya 2 mili, kemudian lebarnya adalah 1,6 mili, kedalamannya adalah 5, ya. Kemudian tipe C, ini yang U-knots, ya. Radiusnya adalah radiusnya adalah 1 mili. Radiusnya 1 mili, kemudian lebarnya adalah 2 mili. Kemudian ada lagi tipe D, ini yang Izot, ya, yang tipe D. Ini tipe A, B, C. Kemudian yang tipe D, A, B, C ini panjangnya sama 55.
ini Carpi ya. D itu adalah yang izot. Nah ini panjangnya 28, sorry bukan 27 tapi 28 ya. 75 panjang totalnya. Ini yang dipakai untuk izot. Nah, spesimen uji impact ini menentukan keakuratan hasilnya. Spesimennya harus benar-benar standar. Standar yang dipakai adalah ASTM E23 untuk uji impact. Kalau uji kekerasan, tadi ada E18 untuk Rockwell, Vickers E92, kemudian Brinell E10. Kalau uji tarik E8. Sifat-sifat yang diperoleh dari pengujian impact. Ya, jadi tujuan uji impact itu yang pertama kita ingin mengetahui ketangguhan dari bahan itu. Ya, ketangguhan. Kemudian selain ketangguhan, kita bisa memperoleh informasi mengenai ductile to brittle transition temperature atau temperatur transisi. Apa itu temperatur transisi? Adalah temperatur di mana material berubah sifat dari ulet menjadi getas atau sebaliknya. Ingat, material itu logam itu akan cenderung memiliki ketangguhan yang rendah apabila dia diekspos pada suhu yang dingin atau rendah. Kalau Anda mungkin pernah lihat Ant-Man ya, bagaimana si Ant-Man itu mencuri baju itu dari brankas. Dengan apa dia mencuri? Dia dengan menyiram brankas itu dengan nitrogen cair yang suhunya dingin, kemudian pecah dengan sendirinya. Itu adalah menunjukkan perilaku material ketika diekspos pada suhu dingin. Ekstrimnya begini, baja itu bisa berubah menjadi seperti gelas atau kaca. Kaca itu kan getas. Kalau baja itu diekspos pada suhu rendah, sangat rendah, begitu. Nah, kita bisa mengetahui pada temperatur berapa sih material ini sudah sifatnya seperti kaca. Nah, itu. Makanya ada yang bilang temperatur transisi ini adalah glass temperature. Ya. Pada suhu berapa sih logam ini sifatnya sudah menjadi getas? Nah, itu bisa kita ketahui dengan uji impact. Nah, kalau pengujian impact ini diterapkan pada bahan yang digunakan untuk di Titanic itu, yang dipakai untuk berlayar di Atlantik, itu mungkin tidak akan terjadi hal seperti itu, karena pasti sudah diantisipasi akan dipilih material yang masih tangguh pada suhu yang dingin, begitu. Kemudian tujuan yang kedua adalah notch sensitivity. Apabila ada takik di material itu, seberapa tangguh dia? Ya, karena saya kasih contoh begini. Kalau Anda beli aqua, Anda mendapatkan tisu. Di tisu itu ada takiknya, ada robekan kecil supaya Anda mudah untuk menyobek membuka bungkus tisu itu. Nah, material itu juga demikian, baja itu. Kalau ada notch, ada sobekan, ada takian, itu kan mudah patah di situ. Nah, dengan adanya takian itu, apakah material itu masih tangguh? Seberapa besar ketangguhannya? Itu yang diketahui dari uji impact. Ya, mengetahui ketangguhan material apabila sudah ada cacat awalan, apabila sudah ada notch-nya. Kemudian, nah, perlu Anda ingat bahwa hasil pengukuran uji impact ini, hasil pengujian uji impact ini tidak dapat digunakan untuk keperluan sebuah desain. Maksudnya begini, karena sifat ketangguhan dari material itu banyak sekali yang mempengaruhi banyak hal, ya, mulai dari suhu, triaxial stress, kemudian laju peregangannya, ya. Maka hasil uji impact ini hanya bisa dipakai untuk membandingkan antara material A dengan material B, material yang satu dengan yang lainnya, mana yang lebih tangguh. Ya, jadi sifatnya hanya membandingkan ketangguhan antara material yang satu dengan yang lain. Jadi nilai ketangguhannya yang didapat dari uji impact itu belum bisa dipakai sebagai standarisasi, begitu kira-kira. Ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi pengujian ketangguhan material. Jadi hasil uji impact ingat bahwa hanya bisa digunakan untuk membandingkan sifat suatu bahan dengan bahan yang lain, apakah suatu bahan itu memiliki sifat ketangguhan yang lebih baik daripada bahan yang lain. Karena sifatnya komparasi saja. Kalau Anda ingin memilih bahan yang A atau yang B, diuji impact dulu, mana yang lebih tangguh, ya itu yang kita pakai. Tapi nilainya itu belum bisa dijadikan pedoman
yang dipakai untuk keperluan sebuah desain. Karena banyak faktor yang menentukan tadi. Ya itulah tentang pengujian mekanik. Ya saya jelaskan hanya pengujian impact, pengujian hardness, dan pengujian tensile. Karena pengujian inilah yang sering digunakan untuk mengidentifikasi sifat mekanik dari sebuah material. Pengujian-pengujian ini nanti akan Anda lakukan di mata kuliah khusus, yaitu praktek DTNDT atau uji bahan. Semua pengujian nanti Anda lakukan di situ, Anda praktekkan mulai dari uji tarik, uji bending, uji hardness, uji impact, uji komposisi kimia dari logam, uji struktur mikro, pengamatan struktur mikro atau metalografi, dan lain-lain ya. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih mudah dibandingkan dengan Anda membaca sendiri. Manakala ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di forum diskusi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajar, untuk memahami harus membaca berulang-ulang.